Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi sore Shalom Jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yang luar biasa. Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri? Salam kanan. Boleh kasih salam kanan kirinya sambil ucapkan selamat hari Minggu. Luar biasa, kamu terlihat luar biasa hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kalau kasih dan anugerah Tuhan yang sudah menuntun kita sepanjang minggu ini, kita mau bawa pujian penyembahan kita yang terbaik, amin. Selamat menikmati ibadah hari ini dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sepanjang minggu ini Tuhan Engkau selalu beserta dan Engkau tidak pernah meninggalkan. Hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau ambil kesempatan kalau kami bisa memuji menyembah-Mu. Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami siap membawa pujian kami yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Di agung
Kalau tahun boleh berganti, musim boleh berganti, bahkan iklan pun banyak berganti di hidup kita. Tapi percaya kalau sukacita yang dari Tuhan kekal di dalam hidup kita. Amin. Karena dialah sumber sukacita kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk sumber sukacita kita. Yeay. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka setiap kira. Mari yang benar sama Tuhan, tepuk tangan dong buat Tuhan. Nyanyikan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Dia bersuka sebab Dia dirahmati. Oh Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Dia bersuka sebab Dia dirahmati. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Dia bersuka sebab Dia dirahmati. Oh Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Dia bersuka sebab Dia dirahmati. Oh Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Dia bersuka sebab Dia dirahmati. Nyanyi, nyanyi. Dia dirahmati, Oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh Dia dirahmati. Lagi bawa pujiannya. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Yang bersukacita pagi hari ini, bolehkah sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sukacita dengan hati coba syukur. Amin. Dia dirahmatiku. Yes. Terima kasih Tuhan. Dia dirahmatiku. Lagi nyanyi lagi buat Tuhan. Dia dirahmatiku. Terima kasih untuk sukacitamu Tuhan. Sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia Berharap patah berkira. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Lagi, lagi. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka Nyanyi buat Tuhan sukacita kita. Dia dirahmatiku. oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia
Tuhan yang terkasih, di minggu yang kedua kita akan memberikan persembahan diakonia. Untuk jemaat Tuhan boleh dipersilakan untuk duduk dan mempersiapkan persembahannya. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersuka karena Engkau sumber sukacita kami. Kami bergirang karena Engkau sudah menaruhkan sukacita di sepanjang hidup kami, Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan diakonia. Kami mau memberikannya dengan ucapan syukur. Dan kami mau masuk dalam hadirat-Mu, dalam firman-Mu yang akan memberikan kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin.
sudah kami bawa hari ini Tuhan. Karena kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu dengan sebagaimana adanya hidup kami. Kami mau tinggalkan pencapaian kami. Kami mau tinggalkan kegagalan kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang rindu. Dengan satu tujuan kami mengenal Engkau Tuhan. Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau melekat dengan-Mu lebih lagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan penuh kerinduan sama-sama kita nyanyikan. Jadikanku
kemuliaan dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu yang memulihkan kami. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Kami yang telah dibasuh oleh darah Kristus yang melayakkan kami untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Berbicara pagi hari ini Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dengan bahasa kasih Tuhan, biar firman-Mu bertahta dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman tim Praise and Worship dan silahkan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali datang di rumah Tuhan, bersekutu bersama gereja Tuhan, kita mengucap syukur, merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini gereja Tuhan bersama-sama menaikkan syukur di hadapan Tuhan, katakan amin. Biar pagi hari ini Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu Bapak Ibu kita diajari oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita gereja Tuhan, pribadi lepas pribadi kita menjadi objek perubahan dan sekaligus kita menjadi agen perubahan. Jadi kita diubahkan oleh Kristus menjadi manusia baru dan sekaligus kita menjadi agen perubahan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mungkinkah bisa? Mungkin. Karena apa? Karena Dia Kristus tidak pernah gagal mengerjakan sesuatu rancangannya dalam hidup kita. Dia Kristus tidak pernah gagal melakukan apa yang telah difirmankannya. Dia Kristus tidak pernah gagal untuk melakukan apa yang dikehendakinya atas kita, gereja Tuhan. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan belajar dari firman Tuhan yang diberi tema tubuh Kristus. Mari persiapkan Alkitab Bapak Ibu dari 1 Korintus Fatsalnya yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ayat 27. Mari persiapkan bacaan Bapak Ibu. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-27. Memang sedikit panjang tetapi kita akan membacanya dengan penuh pemahaman akan firman Tuhan ini. Nanti di ayat yang ke-12 saya bersama-sama dengan para wanita akan membacanya. Dan ayat 13 para pria akan membacanya. Demikian kita membacanya berganti-gantian sampai ayat 27. Nanti kita akan membaca bersama-sama. Dimulai ayat 12, mari para wanita kita membacanya 2, 3, ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Dan karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota.
Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang pemandangannya kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita bersama-sama. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dari apa yang kita baca ini, pastinya Roh Kudus mengilhamkan firman ini di dalam batin kita. Amin Bapak Ibu. Biar ketika kita membacanya, Roh Kudus sementara bekerja di hati kita, memberikan pengertian tentang firman yang kita baca. Roh Kudus mengerjakan di dalam batin kita tentang firman Tuhan yang kita baca ini. Nah, satu kali Bapak Ibu, Paulus itu mengalami sedikit kekecewaan. Walaupun pada awalnya Paulus itu sangat mengucap syukur untuk kondisi jemaat yang ada di Korintus. Jika kita membaca ucapan syukur dari Paulus atas jemaat yang ada di Korintus, dia berkata, 1 Korintus 1 ayat 4, dia berkata begini, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu jemaat Tuhan di Korintus atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus. Jadi kasih karunia Allah sungguh sangat berlimpah bagi jemaat yang ada di Korintus. Mereka penuh dengan karunia. Kalau kita membaca kitab Korintus ini, mereka itu jemaat yang dipuji, di mana karunia-karunia bekerja di dalam jemaat Korintus. 9 karunia itu ada di dalam mereka, di dalam jemaat yang ada di Korintus. Tetapi satu kali Paulus ini ada merasa kecewa. Kenapa kira-kira kecewa? Karena ternyata di dalam jemaat yang ada di Korintus ini, ternyata di dalam jemaat yang ada di Korintus ini terjadi perpecahan, terjadi persaingan, terjadi pengelompokan. Di mana karena karunia-karunia yang mereka miliki, satu dengan yang lain saling memegahkan diri. Mereka saling memegahkan diri. Mereka berkata mungkin karena punya karunia A, punya karunia B, punya karunia C, sehingga mereka saling memegahkan diri. Mereka mulai terjadi perpecahan. Mereka mulai terjadi persaingan. Ada yang berkata, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas,
Aku dari golongan Paulus. Mereka mulai membuat pengelompokan di tengah karunia yang begitu hebat itu. Karena apa? Mereka merasa paling pintar. Mereka merasa lebih daripada yang lain. Mereka merasa aku lebih bisa daripada kamu. Sehingga inilah yang melatar belakangi Paulus harus menuliskan surat ini yang kita baca tadi. Ini yang melatar belakangi Paulus, aku harus menulis surat ini untuk jemaat yang ada di Korintus. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang dapat kita pelajari dari apa yang terjadi pada saat itu di jemaat Korintus. Saya percaya jemaat GBI Kemang Pratama, orang-orang yang cinta akan firman Tuhan, katakan amin. Orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya karunia-karunia roh itu juga ada di antara kita yang hadir pada pagi hari ini. Nah, Paulus mendapatkan hikmat. Kira-kira apa yang harus dituliskan untuk jemaat yang ada di Korintus? Jika kita membaca di ayat 12 tadi, di 1 Korintus 12 ayat 12 yang kita baca tadi, ternyata Paulus mendapatkan satu hikmat. Dia memberikan analogi tentang tubuh manusia. Dia memberikan analogi gambaran bagaimana banyak anggota tetapi satu tubuh. Di dalam 1 Korintus 12 yang kita baca tadi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi apa yang dimaksud dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus adalah jemaat yang menjadi tubuh Kristus. Di mana Kristus adalah kepalanya, katakan amin. Itulah yang didapatkan oleh Paulus. Itulah hikmat yang Tuhan taruh. Itulah firman yang Tuhan taruh di hati Paulus untuk dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebab sama seperti tubuh itu satu adanya walaupun banyak anggota. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ada perut walaupun tidak terlihat, ada ginjal. Ada apa lagi Bapak Ibu? Jantung, semua. Tetapi walaupun banyak anggota itu ada dalam satu tubuh. Demikianlah gereja Tuhan. Sebagaimana jemaat yang ada di Korintus, mereka ada yang dari Yahudi, mereka ada yang dari Yunani. Tetapi satu, ada budak dikatakan ada orang merdeka. Tetapi mereka telah menjadi satu. Satu tubuh di dalam Kristus. Di mana Kristus adalah kepalanya. Jadi biar kita mengerti, walaupun kita ada dari suku Batak, suku Jawa, Manado, China, apalagi dikumpulkan Tuhan menjadi satu. Eklesia, itulah kita, tubuh Kristus. Sekalipun kita berbeda-beda, banyak anggota, tetapi kita satu dalam satu tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala di dalamnya. Nah, dipersatukan dalam perbedaan. Bapak Ibu, meyakinikah kalau satu dengan yang lain kita berbeda? Semua kita tidak ada yang sama. Satu dengan yang lain kita mengalami perbedaan. Mungkin sering kita berpikir begini. Perbedaan dipersatukan dalam perbedaan. Kita sering berpikir begini. Oh, dipersatukan dalam perbedaan. Perbedaan yang dimaksud kalau tangan berbeda dengan kaki. Kalau tangan, oh iya, kamu sebagai tangan. Di dalam gereja, kamu sebagai tangan. Suka menolong. Mungkin kita berpikir begitu. Terus sebagai mata. Oh iya, si Aini sebagai mata. Yang suka melihat, oh kalau ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam diri orang lain, dia langsung melihat supaya diperbaiki. Betul.
Oh kaki. Oh ya, kamu sebagai kaki di dalam gereja. Kaki itu teguh berdiri, menopang seluruh tubuh. Oh ya, berarti kamu penyokong dana kamu. Ya kan? Menyokong keberadaan gereja. Mungkin kita berpikir seperti itu. Sekalipun itu tidak salah dan sekalipun itu belum tentu benar. Tapi yang dimaksudkan oleh Paulus di sini supaya disatukan dalam perbedaan di dalam gereja sebagai tubuh Kristus, jemaat sebagai tubuh Kristus. Yang dimaksudkan di dalamnya adalah karunia-karunia roh yang bekerja di dalam kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11 dikatakan begini, ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan, dan berbagai-bagai perbuatan ajaib. Nah itu terjadi di jemaat Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Ya, kepentingan bersama. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan yang 11. Dikatakan demikian, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata. Nanti Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Ada banyak karunia yang diberikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Demikian kita yang ada di tempat ini. Setiap kita Tuhan beri minimal satu karunia itu. Yang percaya katakan amin. Dikatakan tadi di ayat yang saya bacakan. Di ayat 7, 1 Korintus 4 ayat 7 itu. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Jadi Paulus sangat tegas menuliskan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Yang dimana tadi latar belakangnya karena mereka saling merasa bahwa mereka itu lebih daripada orang lain. Ternyata karunia yang ada pada kita itu untuk saling melengkapi. Itu untuk kepentingan bersama. Di komsel Bapak Ibu, di komunitas Bapak Ibu. Priesthood kah, Godly Woman, Joy Kids, apalagi komunitas-komunitas yang ada, Firecom, Senior Playgroup, Gereja Tuhan, ternyata karunia itu Tuhan beri kepada kita. Walaupun berbeda-beda, tetapi yang menjadi kerinduan Tuhan atas jemaat yang ada di Korintus adalah bersatu. Jadi dipersatukan dalam perbedaan. Jika fokus pada perbedaan, manusia akan bertengkar. Betul Bapak Ibu? Karena setiap kita berbeda. Kalau fokusnya kepada perbedaan, gereja akan berpecah. Komunitas akan pecah. Komsel akan berpecah. Jika fokus pada perbedaan. Sementara jika fokus pada hal baik dari sebuah perbedaan, nanti kita lihat apa hal baik dari perbedaan. Sementara jika fokus pada hal baik dari sebuah perbedaan, maka manusia akan menjadi semakin kuat. Pak Kurniawan punya karunia menyembuhkan. Ibu Patricia mempunyai karunia untuk melayani. Pak Sahat, ini kadang-kadang kita sama Pak Sahat ini Bapak Ibu sangat administratif. Jadi administratif itu apa ya? Maksudnya tuh detail ya. Jadi bagus ya, penataan bagus gitu ya. Nah, mungkin ada juga nanti yang bawaannya berantakan, tapi apakah harus seperti Pak Sahat? Tidak. Ada lagi nanti diberikan kepada orang yang lain itu. Tetapi dikatakan itu untuk saling melengkapi. Inilah indahnya perbedaan. Kita harus tetap
bersatu di dalamnya. Iblis tidak suka melihat tubuh Kristus hidup dalam kesatuan dan kerukunan. Iblis bagaikan serigala yang akan mencerai-beraikan domba-domba. Iblis mempunyai misi untuk menghancurkan kesatuan tubuh Kristus. Iblis tidak akan pernah suka kita bersatu. Iblis tidak akan pernah suka kita saling melengkapi. Iblis selalu ingin gerejanya yang adalah tubuh Kristus tercerai-berai. Ada juga semboyan atau apa tuh di Indonesia, di bangsa kita ya, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Oh enggak. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi mari gereja Tuhan, hari ini kita diingatkan, di tengah perbedaan kita yang ada, tetapi dipersatukan di dalam Kristus, di mana Kristus menjadi kepala di dalamnya. Yang berikutnya, tempat yang tepat. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Apa? Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi siapa yang menghendaki Bapak Ibu? Kristus, Tuhan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, ini kan Tuhan menempatkan mata ada di depan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, jika mata berkata aku tidak mau di depan, capek. Melihat segala hal, langsung dia duluan yang melihat, capek. Aku mau di belakang aja, mata di belakang aja. Biar enggak pertama melihat apa yang baik, apa yang buruk. Capek di belakang aja. Mata sekiranya berkata begitu, enggak mau ditempatkan di situ. Bisa Ibu bayangkan betapa kacaunya tubuh kita ini? Sekiranya tangan berkata, aku pengen ngerasain kayak gimana sih kalau lagi di bawah. Aku pengenlah tangan ditempatinlah di bawah, kaki aja lah yang di atas. Bapak Ibu bisa bayangin bagaimana kita kacaunya jika tangan kita ada di bawah, kaki kita ada di atas. Nah, satu kali ada ini ceritalah, gambaran, ilustrasi. Ada seekor ular. Nah, ular ini kan selalu berjalan dengan perutnya, betul Bapak Ibu? Dan kepalanya ada di depan, ekornya ada di belakang. Lah satu kali ekor komplain. Kepala di depan terus. Selalu yang pertama. Sekali-sekali kamu di belakang dong. Masa ekor terus yang di belakang? Sekali-kali kita juga pengen di depan. Pengen langsung dilihat pertama kali. Pengen di depan. Ekor berkata ingin di depan. Lalu kepala berkata, ya sudah, daripada kamu komplain terus, yaudah kamu di depan deh, saya di belakang. Lalu mulai karena dia berada di posisi kepala, lalu mulai ekor yang jalan duluan. Ekornya jalan duluan, nabrak sana nabrak sini, aduh, sehingga perut berkata, aduh sakit ini, nggak mau, kata perut. Soalnya pada saat kamu jalan jalan maju dengan ekor duluan, itu kulit saya ini terkelupas. Saya dikulitin nih, satu karena nggak kelihatan jalannya, yang kedua ini jadinya kulit terkelupas, perut mulai komplain. Kira-kira demikianlah gambaran. Itu sebabnya kalau Tuhan memberikan karunia menyembuhkan kepada seseorang, jangan kepengenan Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberikan karunia melayani, Bapak Ibu jangan berkata, rajin amat sih kamu, cari muka ya. Tuhan yang memberikannya kepada kita masing-masing. Karunia bernubuat, Tuhan yang memberikannya. Jangan katakan, jangan nubuatin saya ya. Lah kalau Tuhan yang suruh bagaimana Bapak Ibu?
Kamu jangan-jangan dibuat-buat, bukan bernubuat. Jadi Tuhan yang menempatkannya. Kepada masing-masing anggota, Tuhan sudah menyiapkan di tempat yang tepat, katakan amin. Untuk kepentingan bersama, kembali lagi kepada hal itu. Jadi tempat yang tepat, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga sering kita mendengar ada orang berkata begini, ditempatkan orang yang tepat, ditempatkan di tempat yang tepat. Ini ada Pak Yori di depan saya. Pak Yori ini sekali dia ngomong bisa semua orang tertawa. Hahaha. Tetapi coba saya disuruh ngelucu, yang ada orang apaan sih ini? Garing banget gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi masing-masing kita dikasih Tuhan. Masing-masing Tuhan menempatkan kita di tempat yang tepat. Sadarilah bahwa Tuhan yang memberikannya dan menempatkan kita. Itu sebabnya kita saling membutuhkan. Tidak ada kita yang berkata aku tidak butuh kamu. 1 Korintus 12 ayat 21 berkata, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Bapak Ibu tahu bahwa manusia didesain oleh Tuhan itu menjadi makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Makhluk yang harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan membuat orang bertahan hidup. Hubungan itu membuat kita tahan hidup di dunia ini. Hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan kita dengan atasan, hubungan kita dengan sesama kita di komunitas kita. Hubungan membuat kita tahan hidup di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, ironisnya ada banyak orang tidak tahan hidup karena hubungan. Kenapa? Karena hubungan yang merusak. Karena hubungan yang saling menyakiti. Karena merasa tidak membutuhkan orang lain. Karena merasa aku bisa sendiri. Padahal firman Tuhan ini, mata tidak dapat berkata kepada tangan aku tidak membutuhkan engkau. Demikian sebaliknya, seluruh organ tubuh yang dianalogikan oleh Paulus sebagai tubuh Kristus, semua organ tubuh kita ini tidak boleh berkata aku tidak membutuhkan. Tangan gak boleh berkata kepada kaki aku tidak membutuhkan. Mata tidak berkata kepada hidung aku tidak membutuhkan. Kaki tidak berkata kepada mulut aku tidak membutuhkan. Inilah analogi yang diambil oleh Paulus oleh hikmat dari Kristus yang dianugerahkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Supaya kamu mengerti, kata firman Tuhan. Dan demikian dengan kita jemaat yang ada di GBI Kemang Pratama ini, katakan amin. Sebagai apapun Tuhan, dimanapun Tuhan telah menempatkan kita. Karunia yang telah Tuhan tempatkan di dalam kita. Biar kita mempergunakan itu untuk saling membangun dan saling membutuhkan. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, aku butuh kamu. Kita saling membutuhkan, katakan amin. Di komunitas saling membutuhkan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan enggak kasih aja 9 karunia semua dikasih kepada Pak Kurniawan ini. Semua dikasih, 9 karunia dikasih aja lah. Supaya lebih excellent, supaya lebih luar biasa melayani Tuhan. Kenapa kira-kira? Karena kalau 9-9-nya ada pada Pak Kurniawan ini enggak butuh kita Bapak Ibu.
nggak butuh kita. Dia berkata, aku bisa sendiri. Mengerjakan apapun aku bisa sendiri. Di komsel kita, aku bisa sendiri. 9 karunia itu ada padaku, aku bisa sendiri. Gak usah butuh orang lain. Nah itu sebabnya Tuhan masing-masing memberikan kita karunia untuk saling melengkapi itu. Karena apa? Tuhan mendesain kita bukan untuk sendiri, tetapi untuk saling membutuhkan. Untuk saling melengkapi, untuk berhubungan, untuk berelasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu sebabnya kalau ada di antara kita yang suka menyendiri, nggak mau masuk komunitas, nggak mau bergaul dengan yang lain, ini kita bertobat ya Bapak Ibu. Karena Tuhan loh yang ngedesain kita untuk kita boleh berinteraksi, membutuhkan orang lain. Nah yang berikutnya saling memperhatikan. Dikatakan tadi ayat 22 sampai 24 itu, dikatakan malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah. Jadi dikatakan yang lemah udah gak usah diperhatikan. Ternyata dalam surat Paulus ini dituliskan begini. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Oh, kalau begitu ada dong yang tidak terhormat dalam tubuh kita ini. Ini kan bahasa Indonesia ini terbatas Bapak Ibu. Bukan itu yang dimaksudkannya. Ya, bukan di dalam tubuh ini ada yang tidak terhormat, ada yang tidak elok gitu. Tetapi ini gambaran diberikan oleh Paulus. Misalnya nih, kayak misalnya maaf ini. Anus. Kebayang gak Bapak Ibu kalau Anus gak mau bekerja sama? Enggak aku nih di tempat yang kotor, aku nih tempat yang hina. Kayaknya tuh tersembunyi, tempat membuang kotor aja terus, yang kotor-kotor dibuang di situ. Tapi kalau dia gak mau bekerja, apa kira-kira yang terjadi pada tubuh kita? Ya, apa kira-kira yang terjadi pada tubuh kita? Nah, jadi mari kita refleksikan dalam hidup kita. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Artinya, semua apapun keadaan kita. Misalnya nih, kayak di gereja ini. Gereja ini kan kayak ada senior playgroup, hormat opung. Ada senior playgroup, mungkin mereka secara fisik mereka lemah. Yang harus dituntun. Yang harus mereka kalau misalnya naik ke atas udah. Mungkin kelihatannya lemah. Tapi justru kepada mereka bukankah kita kasih penghormatan lebih? Bayangin Bapak Ibu, sampai Pak Yori, para pendeta-pendeta membawa mereka ke atas, menaruh mereka di sini. Terlihat lemah, tetapi justru kepada yang lemah dikatakan, bukankah diberikan perhatian khusus? Itu yang ada, yang harus kita kerjakan. Apa yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita melalui firman Tuhan ini. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan secara khusus. Apa yang dimaksudkan oleh ini? Yang dimaksudkan adalah supaya kita, siapapun kita, mari kita saling memperhatikan. Siapapun kita, mari kita saling memperhatikan. Siapapun kita, mari kita saling memperhatikan. Perhatikan orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Perhatikan orang-orang yang ada di komsel Ibu, Bapak Ibu. Perhatikan orang-orang yang ada di keluarga kita. Perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mampukah kita melakukan ini?
mampu. Kenapa mampu? Karena dikatakan begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Apa dikatakan? Kristus yang adalah kepala. Lanjut, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita dapat melakukannya karena Kristus yang menjadi kepalanya. Sekiranya kita yang menjadi kepalanya, sekiranya kita yang menjadi inisiatornya, sekiranya kita yang menjadi pemimpinnya, pastilah semuanya itu tadi tidak dapat kita lakukan. Tetapi karena Kristus yang masing-masing kita menerima pertumbuhan dari Dia yang adalah kepala, sehingga kita mampu melakukannya. Jadi Kristus menjadi pusatnya, di mana setiap kita yang adalah anggota-anggota tubuh Kristus ini menerima pertumbuhan dari Dia, sehingga kita dapat melakukan apa yang telah kita pelajari, untuk kita boleh saling membutuhkan, untuk kita boleh saling memperhatikan, untuk kita tidak terjadi pengelompokan, untuk kita tidak terjadi perpecahan, untuk kita tidak terjadi persaingan. Karena apa? Kristus menjadi pusatnya. Biar hendaknya Kristus yang memerintah di dalam hati kita, supaya kita terus dimampukan oleh Roh-Nya. Dia yang adalah kepala telah memberikan pertumbuhan kepada kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca dalam Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu termaterai di dalam batin kami. Roh-Mu mengerjakannya di dalam batin kami. Biar kami boleh bersatu di tengah perbedaan yang ada. Jemaat yang adalah tubuh Kristus, yang terdiri dari berbagai-bagai anggota, banyak anggota, tetapi satu tubuh, di mana Kristus adalah kepalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Daripada-Mu-lah kami menerima pertumbuhan. Oleh kasih kami dibaharui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak Jadikan kami satu.
Engkau yang telah mati di atas kayu salib menebus kami, sehingga kami oleh darah Kristus dipersatukan dalam satu tubuh, yang masing-masing kami diberikan pertumbuhan oleh-Mu sebagai anggota tubuh Kristus. Biar gereja-Mu menjawab apa yang menjadi doa-Mu Tuhan. Seperti Engkau dan Bapa satu, demikian kami, gereja-Mu, satu. Itulah yang menjadi kerinduan-Mu, dan itu telah Engkau sampaikan kepada umat-Mu. Materaikan firman ini dalam batin kami. Kami menerimanya dengan kelembutan hati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, jemaat Tuhan, sebelum duduk, bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita, kedua jempol kita, lalu kita ucapkan. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, izinkan kami pagi hari ini bertanya, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Boleh mengangkat tangannya di tempat, kami rindu untuk berkenalan. Baik, di lantai 1 tidak ada, di lantai 2 tidak ada. Sambil mempersiapkan persembahannya, kita akan menyaksikan NLC News untuk 1 minggu ke depan. Ya, Shalom Jemaat Gereja GBI New Life Community. Berikut ini kita akan menyaksikan informasi kegiatan yang kita laksanakan di sepanjang minggu ini atau di sepanjang bulan Februari. Yang pertama, kita akan melaksanakan baptisan air yaitu hari Sabtu tanggal 22 Februari. Bagi jemaat Tuhan yang ingin dibaptis, harap mendaftarkan ke nomor berikut ini dan wajib mengikuti bimbingan baptisan yang dilaksanakan hari ini jam 11.30 dan juga minggu depan di tanggal 16 Februari di jam yang sama. Selanjutnya, Preschool dan Godly Women akan mengadakan lomba menyanyi lagu rohani yaitu hari Sabtu tanggal 15 Februari dimulai jam 2 siang. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mendaftar untuk mengikuti lomba menyanyi lagu rohani ini, harap memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut ini. Yang pertama, peserta harap memilih satu lagu yang telah ditetapkan oleh juri, yaitu Goodness of God, Yesus Kristus Tuhan, Bangkit Serukan Nama Yesus, dan Lebih Dari Pemenang. Lomba ini terbuka untuk semua jemaat yang sudah menikah maupun yang single. Lomba ini untuk perorangan dan bukan grup. Usia di atas 12 tahun dengan biaya pendaftaran 50.000 per orang. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, harap mendaftar ke pengurus atau di meja informasi paling lambat tanggal 9 Februari. Selanjutnya, yang Couple Fellowship akan mengadakan fellowship dengan tema Create Memories Together, yaitu hari Sabtu tanggal 15 Februari dimulai pukul 6 sore bertempat di lantai 3 ruang Next Generation. Bagi pasangan muda, yuk ikut bersama-sama di acara fellowship ini. Ya, dan itu saja info yang dapat kami sampaikan untuk 1 minggu ke depan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Ibu, itu saja pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Jika ada mungkin Bapak Ibu pengumumannya ada yang kurang mengerti atau yang ingin tahu lebih lagi, Bapak Ibu boleh langsung ke meja informasi. Dan kembali diinformasikan kita dapat memberikan persembahan melalui kris yang tersedia sudah di depan ataupun amplop yang sudah Bapak Ibu terima dari depan. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Dan yang menggunakan amplop-amplopnya boleh diangkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah diisi dengan firman-Mu. Hari ini Tuhan kami memberikan persembahan dan kami memberikannya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Yang sudah memberikan persembahan sama-sama kita nyanyi. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebabnya dirangkanku. Oh oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebabnya dirangkanku. Ku bersuka sebabnya dirangkanku. Ku bersuka sebabnya Ya, silakan duduk jemaat Tuhan. Hari ini kita akan berdoa untuk anak-anak ini. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan sama-sama berdoa untuk anak-anak ini. Hamba Tuhan akan meletakkan tangan di atas kepala mereka dan kita percaya Roh Kudus akan bekerja bagi mereka. Tapi sebelumnya mereka akan menyanyikan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan
Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bagi mereka. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau siang hari ini hamba-hambamu akan meletakkan tangan di atas kepala anak-anakmu. Kami berdoa Tuhan, tanganmu yang menopang mereka. Tuhan yang menyertai tumbuh kembang mereka. Berkati orang tua kami Tuhan. Ketika mendidik mereka seturut dengan firman-Mu. Mewariskan iman kepada anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan mereka seperti anak panah yang tepat pada sasaran. Demikianlah anak-anak ini bertumbuh di hadapan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami akan mendoakan mereka. Amin. Silakan hamba-hamba Tuhan untuk berdoa. Berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat ibadah raya kedua. Terima kasih buat Bapak Gembala yang hari ini melayani di GBI Bandung. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapinya bersama dengan Ibu Gembala. Kami percaya keluarga mereka dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih buat keluarga Pak Sahat, Bu Tri, Bu Handayani, seluruh pengerja dan jemaat. Kami percaya semua kami bertumbuh, semua kami disatukan menjadi satu tubuh Kristus, dan kami semua saling melengkapi. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa dari Bapak Presiden Pak Prabowo dan juga Pak Gibran dan seluruh kabinet merah putih, bahkan TNI Polri, semua yang duduk di bangku pemerintahan. Kami percaya mereka maksimal dalam panggilannya dan mengelola keberadaan bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa tidak ada keberangkrutan di bangsa kami, tapi Tuhan memberkati seluruh sektor perekonomian dan yang mendukung di dalamnya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Jawa Barat dan Kota Bekasi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur buat Ketua BPP Tuhan, yaitu Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD Bekasi, Pendeta Sahala Nenggolan MTH, Ketua Perwil 4, Bapak Pendeta Obaja, Austin Obaja Tuhan, Engkau mengurapinya. Bahkan kami percaya ketiga hamba-Mu ini membawa GBI masuk dalam rencana Tuhan. Bahkan semua GBI di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di dunia, Tuhan akan memberkatinya. Berkati keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur buat hamba-Mu PDP Sumarni Sridabutar STH. Engkau memberkatinya yang sudah menaburkan firman-Mu. Setiap firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya termaterailah di hati kami bahwa semua kami bersatu hati. GBI NLC adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala gerejanya, dan Tuhanlah yang menolong dan menopang kami. Terima kasih Bapak, ajar kami saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, kalau sebentar kami akan pulang, kami mau terima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Bapak Ibu, arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Diberkati apapun yang Kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kasih karunia, damai sejahtera, sukacita Allah Bapa, pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus, kuat kuasa di dalam Tuhan Yesus menyertai, memberkati hidupmu hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. NLC yang dimuridkan, siap muridkan. Di sini bukan tempat orang sempurna, tetapi menjadi rumah bagi mereka yang terus sempurnakan ONJ-NJ. NLC, saya mau dimuridkan, siap muridkan. Di sini bukan tempat orang sempurna, tetapi menjadi rumah bagi mereka yang terus disempurnakan oleh Injil kasih karunia. Tuhan Yesus menyertai.